Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Ajit Prop. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film action seru dengan judul Absolution 2024. Film ini akan super menegangkan dan sangat spektakuler. Ditambah pemeran utamanya adalah Pak Liam Neeson, salah satu aktor kawakan yang sering main film aksi. Nah, sekarang saya akan segera menceritakan alur ceritanya lebih detail lagi. Namun sebelumnya, saya ingin meminta dukungan dari kalian semua dengan cara klik like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk menonton filmnya secara legal bila Anda memang suka dengan alur ceritanya. Cerita dimulai dengan scene ketika kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Tech yang saat itu sedang berada di kontrakannya. Diberitahukan bahwa Tech ini adalah tangan kanan bos mafia paling berkuasa di kota tersebut. Tidak lama, Tech dihubungi oleh si bos mafia yang memerintahkannya untuk mengambil uang keamanan dari tukang pedagang ikan. Dengan cepat, Tech pun segera bergegas pergi ke sana. Setibanya di tempat itu, rupanya Tech tidak sendiri, melainkan ditemani oleh anak kandung si bos mafia yang bernama Kelly. Di sini, Tech mengajari Kelly bagaimana cara meminta uang perlindungan yang benar dan membuat orang yang dipinta menjadi takut kepadanya. Setelah itu, Tech dan Kelly segera pulang ke markas untuk memberikan setoran kepada ayah Kelly atau si bos mafia. Sesampainya di sana, ini dia si bos mafia yang diketahui bernama Kanner. Tech sempat menyarankan Kanner agar sebaiknya jangan melibatkan Kelly dalam bisnis mereka karena Kelly tidak cocok menjadi seorang mafia. Kanner menjawab bahwa sebenarnya dia juga menginginkan Kelly menjadi seorang akademisi saja, tapi Kelly terus menolak dan lebih memilih untuk meneruskan bisnis Kanner, yaitu menjadi mafia. Kemudian, Tech bercerita bahwa akhir-akhir ini dia sering merasakan sakit di kepalanya secara mendadak. Kanner yang mendengar hal itu langsung menyarankan Tech agar memeriksakan kondisinya ke dokter mengingat umur Tech sudah tidak muda lagi. Setelah pulang dari markas, bukannya pergi ke dokter, Tech malah mendatangi tempat latihan tinju. Ternyata sejak dari muda, Tech selalu berlatih tinju di sini, sehingga dia sudah kenal dengan si pelatih dan orang-orang yang ada di situ. Si pelatih mengatakan bahwa dia memiliki murid baru dan apakah Tech mau mencoba melawannya sekadar latihan. Dengan senang hati, Tech menerima tawaran itu mengingat dia sangat menyukai olahraga tinju. Tech yang fisiknya memang sudah tidak sekuat dulu, tentu dia pun terus mendapatkan serangan dari si murid baru. Malam harinya, Tech nongkrong di sebuah klub malam untuk merefresh sejenak pikirannya. Saat Tech sedang duduk santai, tiba-tiba ada sepasang kekasih sedang bertengkar. Merasa terganggu, Tech mendatangi mereka lalu memintanya agar jangan bertengkar di sini. Si pria yang sok jago malah menantang Tech hingga inilah yang terjadi kemudian. Tech keluar dari klub malam, namun dia malah dikejar oleh si wanita yang tadi bertengkar. Diketahui wanita ini bernama Anna, dan Anna sekali lagi meminta tolong agar Tech mau mengantarkannya pulang. Merasa kasihan kepada Anna, pada akhirnya Tech pun bersedia mengantarkannya. Setibanya di rumah, sebagai bentuk terima kasih, Anna memberikan Tech sabuk hitamnya dan terjadilah perbuatan enak oleh kedua sejoli itu. Setelah berhasil klimaks, Tech bertanya apa pacar Anna yang tadi tidak akan menyusul ke sini. Anna menjawab bahwa hal itu tidak mungkin karena sebenarnya mereka sudah lama putus. Pertengkaran tadi disebabkan karena Anna yang sengaja mendatangi si mantan pacar untuk menagih hutang. Mendengar hal tersebut, Tech menjadi tenang lalu dia meminta untuk berbuat sekali lagi kepada Anna. Keesokan harinya, Tech dihubungi oleh Kanner, si bos mafia. Di sini, Kanner meminta Tech agar mendatangi klinik yang baru buka untuk meminta jatah keamanan. Diberitahu bahwa semua tempat usaha atau pedagang di wilayah itu harus memberikan jatah keamanan kepada Kanner setiap bulannya. Jika sampai ada yang menolak, maka Kanner tidak akan segan-segan untuk menghancurkan usaha mereka. Selanjutnya, Tech mendatangi klinik yang dimaksud lalu dia menemui sang dokter untuk meminta jatah keamanan. Seketika, Tech juga teringat dengan kepalanya yang sering sakit hingga dia pun sekalian saja menanyakan tentang penyakitnya itu. Sang dokter menjawab bahwa peralatan di sini ini belum lengkap hingga sebaiknya Tech memeriksakan penyakit itu ke dokter spesialis. Pada akhirnya, Tech memaksakan untuk pergi ke dokter spesialis terdekat. Singkatnya, Tech telah diperiksa, lalu dokter spesialis memberitahu bahwa Tech terkena penyakit ETK atau ensefalopati traumatis kronis. Penyakit itu semacam gegar otak yang kebanyakan diderita oleh
petinju atau pemain sepak bola. Awalnya Thug merasa tenang saja, dan penyakitnya ini mungkin diakibatkan dulu Thug yang masih aktif bermain tinju dan sering sekali berbaku hantam. Lalu Thug bertanya kepada sang dokter apakah obat yang harus dia minum. Sang dokter meminta maaf karena penyakit tersebut belum ada obatnya. 99% orang yang menderita penyakit itu akan meninggal tidak lebih dari 3 bulan. Jadi sebaiknya Thug lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan lalu meminta keajaiban. Sang dokter juga menyarankan agar Thug memberitahu istri dan anaknya terkait penyakit ini supaya mereka bisa mempersiapkan diri jika Thug tiba-tiba drop. Mendengar itu semua, barulah Thug terdiam dan dia menjadi syok karena usianya hanya akan bertahan 3 bulan lagi. Sepulangnya dari dokter, Thug menghentikan mobilnya di pinggir pantai. Kemudian Thug menodongkan senjatanya ke mulut karena dia berniat ingin mengakhiri ini semua. Namun di waktu yang sama, tidak sengaja Thug melihat ada seorang bocil yang terus memperhatikan Thug. Seketika Thug teringat kalau sebenarnya dia masih mempunyai seorang anak yang sudah lama sekali dia tinggalkan. Kemudian Thug tidak jadi mengakhiri hidupnya dan dia berencana untuk mendatangi anaknya pada besok hari. Di hari berikutnya, Thug mendatangi rumah anaknya yang diketahui bernama Daisy. Thug meminta maaf karena dia sudah sekian lama tidak pernah mengunjungi Daisy. Dengan sinis, Daisy bertanya apa tujuan Thug datang ke sini. Bukankah dia tidak pernah menganggap Daisy ada? Terungkap fakta, semenjak kematian istri Thug atau ibunya Daisy, hubungan mereka menjadi renggang karena Daisy menganggap kalau sang ibu tewas disebabkan Thug yang selalu bekerja dengan mafia. Kemudian Thug menjelaskan bahwa ada harus mereka bicarakan mengenai penyakit Thug. Thug mengajak Daisy untuk makan malam besok lusa di restoran Italia dan dia akan membahas itu saat datanglah anak Des yang sudah menginjak SMP. Thug langsung saja menyapanya karena dia baru pertama kali melihat cucunya. Malam harinya saat Thug tidur, dia pun bermimpi bertemu dengan ayahnya. Dalam mimpi itu, Thug berada di tengah laut dan menaiki perahu kecil. Thug sempat bertanya kemana mereka akan pergi, dan sang ayah menjawab bahwa Thug tidak perlu tahu, dan yang pasti dia akan membawa Thug ke tempat yang indah. Tidak lama, Thug bangun dari tidurnya lalu langsung beristighfar. Thug semakin yakin bahwa mimpi tersebut sebagai tanda bahwa kehidupannya sudah tidak akan lama lagi. Keesokan harinya memperlihatkan Thug yang sedang bersama Anna berjalan-jalan di taman. Saat ini, Anna sudah sangat nyaman dengan Thug dan berharap kalau Thug akan menikahinya. Kemudian, Thug mengajak Anna untuk makan malam di restoran Italia besok karena dia akan mengenalkan Anna kepada Daisy putrinya. Terlihat Anna yang begitu senang sebab dia ingin kenal lebih jauh dengan keluarga Thug. Sore harinya memperlihatkan Thug yang kembali ditugaskan oleh Kenner, si bos mafia, untuk mengantarkan paket di dalam mobil kontainer kepada rekannya yang bernama Alex. Kali ini Thug tidak sendiri, melainkan ditemani oleh Kelly, anaknya Kenner. Di tengah perjalanan, Thug sempat bertanya kepada Kelly tentang paket apakah yang sebenarnya mereka bawa. Kelly menjawab tidak tahu karena Kenner melarang mereka untuk membukanya. Thug pun tidak ambil pusing dengan hal itu, lalu meneruskan perjalanan. Singkatnya, Thug sampai di markas Alex dan Alex segera membuka mobil kontainer yang dibawa oleh Thug. Seketika, Thug dibuat terkejut karena isi di dalam kontainer itu adalah beberapa wanita culikan yang akan didagangkan di rumah bordil milik Alex. Sempat ada satu wanita berambut keriting yang meminta tolong kepada Thug, namun sayangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya, Thug kembali bermimpi bertemu dengan ayahnya. Mimpi itu masih sama, di mana Thug terombang-ambing di tengah laut dan hanya berdua dengan sang ayah. Tidak lama, tiba-tiba ada wanita culikan berambut keriting muncul dari air, lalu meminta pertolongan kepada Thug. Kemudian, sang ayah memberi pesan agar sebaiknya Thug selamatkan wanita tersebut. Saat terbangun, Thug langsung melamun dan berpikir apakah mungkin sebelum tewas, dirinya harus menebus dulu semua dosa-dosanya di masa lalu. Pagi harinya, Thug memutuskan mendatangi Alex di rumah bordilnya. Di sini, Thug berpura-pura akan mengencani wanita karena burungnya sudah lama tidak diasah. Alex pun memberikan Thug beberapa pilihan wanita, dan salah satunya adalah si rambut keriting. Thug pun memilih si rambut keriting dan langsung membawanya ke dalam kamar. Ketika akan pemanasan, Thug mengatakan keterangannya.
ke sini bukan untuk melakukan hal itu, melainkan untuk menyelamatkannya. Lalu si rambut keriting memberitahu kalau Thug ingin membebaskannya, maka dia harus membayar 20.000 kepada Alex, dan setelah itu baru si rambut keriting akan bebas. Thug yang tidak membawa uang sebanyak itu, akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang dulu. Di tengah perjalanan pulang, Thug dihubungi oleh Kanner, si bos mafia, yang memintanya agar meminta jatah keamanan kepada seorang pendeta. Rupanya gelar si pendeta itu hanyalah kedok, karena sebenarnya dia adalah pengedar barang haram. Dengan cepat, Thug segera mendatangi si pendeta yang sedang memarkirkan mobil boxnya di pinggir jalan. Kemudian, Thug masuk ke dalam mobil box tersebut lalu meminta jatah kepada si pendeta. Si pendeta yang sudah mengerti, tanpa basa-basi, dia pun langsung memberikan Thug sejumlah uang. Namun ketika si pendeta akan keluar dari mobilnya, tiba-tiba dia terjatuh karena sebuah tembakan. Nampaknya ada penyerang yang datang tiba-tiba. Tiba-tiba dengan cepat Thug menyerang balik para penembak itu yang berjumlah 3 orang. Thug dapat menghabisi 2 dari mereka, dan satunya lagi berhasil dibuat sekarat. Lalu Thug bertanya untuk siapakah mereka bekerja dan kenapa mereka menghabisi si pendeta. Orang itu menjawab jika sebenarnya target mereka adalah Thug, namun malah salah sasaran. Orang itu juga mengatakan kalau mereka diperintah oleh seorang pria besar yang memiliki tato laba-laba di leher. Mengetahui itu semua, Thug bergegas pulang ke markas untuk melaporkan semua kejadian barusan kepada Kanner. Ketika bertemu dengan Kanner, Thug segera memberikan uang setorannya sambil menceritakan kalau baru saja dia diserang oleh 3 orang. Thug berasumsi jika orang itu adalah suruhan dari saingan bisnis Kanner yang ingin merebut wilayahnya. Kanner menjawab kalau dia akan segera mencari tahu siapa mereka dan sebaiknya sekarang Thug pulang. Sore harinya, Thug mendatangi Anna di rumahnya. Thug sengaja datang untuk menjemput Anna karena malam ini mereka mempunyai jadwal makan malam di restoran Italia bersama Daisy, putri Thug. Namun, karena waktu masih sore, Anna pun mengajak Thug agar mereka bisa bercinta sebentar karena dia akan memberikan servis terbaik untuk pasangannya. Setelah selesai berbuat, Thug dan Anna langsung bersiap untuk pergi ke restoran Italia. Setibanya di sana, Thug dan Anna memesan bir putih sambil menunggu kedatangan Daisy. Akan tetapi, setelah 1 jam menunggu, Daisy tidak kunjung datang, yang membuat Thug menjadi kesal. Di waktu yang sama, Thug didatangi oleh satu pelayan yang memintanya untuk segera pergi karena sudah terlalu lama, namun hanya memesan air putih. Anna yang menyadari Thug sedang emosi, langsung saja membawanya pergi daripada terjadi keributan. Pagi harinya, terlihat Thug yang masih terlelap tidur. Tidak lama, dia pun terbangun karena mendengar suara orang membuka pintu. Saat dicek, ternyata itu adalah Daisy. Thug bertanya kenapa Daisy semalam tidak datang, dan Daisy menjawab kalau dia sibuk mengurus pindah kontrakan karena di kontrakan sebelumnya, Daisy telah diusir. Lalu, Daisy bertanya, memang hal apakah yang akan Thug bicara, sampai-sampai dia mengajak Daisy makan malam di restoran Italia. Tiba-tiba, Thug memilih untuk tidak memberitahu tentang penyakitnya, beralasan kalau dirinya hanya sedang rindu saja kepada keluarga. Semua itu Thug lakukan karena dia tidak ingin menambah beban pikiran Daisy yang baru saja dikontrakan lama di kontrak. Kemudian, Daisy pun pamit pulang karena dia masih harus membereskan kontrakan baru. Sore harinya, Thug menyusul Daisy ke kontrakan barunya. Kedatangan Thug ke sana bermaksud untuk membantu Daisy membereskan barang-barang. Namun, saat di dalam, rupanya Daisy dan putranya sudah selesai membereskan semua itu hingga Thug memutuskan untuk mengobrol dengan sang cucu. Malam harinya, Thug tidur, namun kali ini sakit di kepalanya kambuh yang membuatnya begitu tidak karuan. Thug pun hanya bisa menahan rasa sakit. Kemudian, dia bergegas ke toilet. Saat di toilet, seketika teringat dengan wanita culikan berambut keriting yang belum sempat dia selamatkan karena harus menebusnya sebesar 20.000. Malam itu juga, Thug pergi ke markas Kanner, si bos mafia, dengan maksud untuk meminjam uang. Sesampainya di sana, Thug langsung mengatakan kalau kedatangannya ke sini untuk meminjam uang sebanyak 20.000 dan nantinya Kanner bisa memotong dari setiap gaji Thug. Namun, Kanner menjawab kalau mulai saat ini Thug tidak akan mempunyai gaji lagi sebab Kelly, putranya, sudah merekrut tangan kanan baru yang lebih muda dan tangguh. Mendengar hal tersebut, Thug menjadi terkejut karena secara tidak langsung Kanner telah memecat dirinya.
Lalu, Thug bertanya kenapa Kanner tega melakukan itu. Apakah pengorbanannya selama 30 tahun ini kurang berarti? Kanner menjawab justru dia kasihan kepada Thug yang usianya sudah tidak muda lagi dan sebaiknya banyak menghabiskan waktu di rumah. Di waktu yang sama, Kelly mengusir Thug karena di sini dia sudah tidak dibutuhkan lagi. Dengan perasaan marah, akhirnya Thug pergi menuju pintu keluar. Kemudian, Thug dibukakan pintu oleh tangan kanan baru Kanner. Namun, secara kebetulan, Thug melihat kalau orang tersebut mempunyai tato laba-laba di leher. Seketika, Thug teringat kalau 3 orang yang kemarin sempat menyerangnya diperintah oleh pria yang memiliki tato laba-laba di leher. Dengan cepat, Thug langsung melakukan hal ini. Kemudian, Thug kembali mendatangi Kanner dan Kelly lalu menodong mereka berdua. Thug sekarang sadar jika orang yang memiliki tato laba-laba tadi diperintah oleh Kanner dan Kelly untuk menghabisi Thug. Dengan murka, Thug langsung menembak Kelly lalu meminta Kanner agar memberikan semua uang yang ada di brankasnya. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Kanner membuka brankas lalu memberikan semua uangnya yang hampir berjumlah $2 juta. Selanjutnya, Thug meminta Kanner agar duduk dan inilah yang Thug lakukan. 30 menit kemudian, Thug mendatangi pengacara yang merupakan teman dekat Thug. Di sini, Thug meminta tolong kepada si pengacara agar membelikan rumah untuk Daisy, putrinya, dan juga bekal beberapa tahun ke depan. Lalu, Thug memberikan sebagian uang itu kepada si pengacara dan berpesan kalau Daisy jangan sampai tahu jika ini semua dari Thug. Selanjutnya, Thug mendatangi Anna di rumahnya. Namun setibanya di sana, Thug maut melihat sangat tergeletak di kamar mandi akibat terlalu banyak mengonsumsi barang haram. Dengan cepat, Thug segera membantu Anna yang pingsan dan memindahkannya ke dalam kamar. Di sini, Thug meminta maaf karena ini mungkin akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Sebagai tanda terima kasih atas dukungan Anna selama ini, Thug memberikan sejumlah uang untuk membantu Anna memulai hidup baru. Kemudian meninggalkan tempat itu. Anna hanya bisa terdiam, masih dalam kondisi lemah dan bingung dengan situasi yang terjadi. Selanjutnya, Thug mendatangi Alex di tempat usahanya dengan tujuan menebus seorang wanita yang sebelumnya ia temui. Setibanya di sana, Thug menyerahkan uang sebesar $20.000 dan meminta agar wanita tersebut dibebaskan. Namun, Alex dengan tenang menjawab bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Ketika Thug bertanya alasannya, Alex membawanya ke salah satu kamar dan menunjukkan bahwa wanita tersebut sudah meninggal dunia. Alex menjelaskan bahwa kejadian itu terjadi karena kesalahan pihak lain yang bertindak kasar tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Melihat hal itu, Thug dipenuhi kemarahan. Dia segera menodong Alex dengan senjata dan memerintahkan agar semua orang di tempat itu dibebaskan. Saat suasana memanas, salah satu anak buah Alex mencoba mendekati Thug, tapi Thug memperingatkannya untuk tidak bergerak lebih jauh. Setelah situasi terkendali, Thug memerintahkan semua orang di tempat tersebut untuk pergi karena mereka sekarang bebas. Satu persatu orang meninggalkan tempat itu. Ketika giliran seseorang yang terakhir, orang tersebut memperingatkan Thug bahwa ada bahaya dari arah belakang. Dengan refleks, Thug melindungi dirinya dari serangan yang datang, tetapi dalam proses itu, dia terluka akibat perlawanan Alex. Setelah melumpuhkan Alex dan memastikan situasi aman, Thug meminta orang terakhir itu untuk segera pergi sebelum ada bantu datang dari pihak Alex. Beberapa saat kemudian, Thug berhasil kembali ke kontrakannya dalam kondisi lemah. Dia terlihat duduk diam sambil merenung, menyadari bahwa waktunya hampir habis. Namun, Thug merasa lega karena di akhir hidupnya, dia mampu menebus sebagian dari kesalahan masa lalunya dengan tindakan baik. Dengan perasaan damai, Thug akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Bersamaan dengan itu, cerita pun berakhir. Gimana? Seru kan ceritanya? Kalau kamu suka, jangan lupa klik like, comment, and subscribe supaya kami semangat untuk membuat konten terus. Jangan lupa juga untuk mendukung karya secara legal. Ciao! Revisi ini telah disesuaikan lebih jauh untuk memastikan tidak ada elemen yang melanggar atau sensitif, sekaligus tetap mempertahankan alur cerita utama. The Soak.